Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman sore hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh kembali ada dalam persekutuan. Dan sebentar lagi kami juga akan kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dan kebenaran yang akan kami terima menuntun kehidupan kami, menguatkan dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Sehingga dalam perjalanan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata bagi kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berada di satu tempat, di mungkin pusat perbelanjaan, di mana biasanya di pusat perbelanjaan ada satu lantai itu tempat khusus untuk makan, atau kita sering sebutnya sebagai food court. Nah, saat kita masuk di lantai tersebut, kita akan kemudian langsung diperhadapkan pada pelayan-pelayan yang berteriak-berteriak, yang berupaya menarik perhatian kita agar kita mau makan di tempat mereka. Mereka akan berupaya semenarik mungkin mempromosikan dagangan mereka agar kita tertarik dan kita memutuskan untuk makan bersama di tempat mereka. Nah, biasanya satu pelayan dengan pelayan yang lain itu mereka akan berlomba-lomba, dan kemudian kita ada pada situasi yang bingung, kita harus memilih kita mau makan di tempat yang mana. Dan biasanya kemudian kita akan ada pertimbangan. Aku belum pernah makan di tempat itu. Kira-kira di situ bersih nggak ya? Kira-kira di situ makanan enak nggak ya? Kira-kira pelayanannya bagus nggak ya? Itu juga menjadi pertimbangan. Dan biasanya akhirnya kita akan memilih makanan. Kalau kita ada dalam kebimbangan, kita akan kemudian memilih, ya sudah kita makan di tempat yang biasa kita makan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita sore hari ini juga bercerita tentang perempuan yang berlomba-lomba menawarkan atau menarik perhatian dari calon pemilihnya. Diceritakan dalam pembacaan kita, diilustrasikan dua perempuan, yang mana perempuan-perempuan ini mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak, mereka mengajak setiap orang untuk ada dalam jamuan mereka. Nah, perempuan yang bijak, dia menyiapkan jamuan dan mengundang orang untuk ada datang di dalamnya. Dia menyediakan jamuan yang terbaik. Dia siapkan roti, dia siapkan anggur, hidangan yang terbaik itu dia berikan bagi setiap orang yang datang dalam undangannya. Nah, tetapi
Orang-orang fasik, para pencemooh, dia akan menghiraukan undangan tersebut. Mereka akan mengabaikan undangan yang diberikan, undangan hikmat yang disampaikan, sehingga mereka merasa tidak perlu merespon undangan hikmat tersebut. Nah, sehingga orang yang mengabaikan undangan hikmat, yaitu para pencemooh, orang-orang bebal, mereka kemudian akhirnya diundang oleh perempuan-perempuan bodoh. Perempuan-perempuan bodoh itu menghidangkan tidak seperti perempuan berhikmat tadi, yang kemudian menyiapkan roti, menyiapkan anggur, menyiapkan segala sesuatu yang baik. Tapi kalau perempuan yang bodoh, dia malah memberikan jamuan-jamuan hasil curian. Dia malah menawarkan sesuatu yang awalnya terlihat manis, tetapi sebenarnya menarik perhatian untuk sesuatu yang buruk. Di rumah kebodohan, di rumah perempuan yang bodoh ini, itu isinya adalah hawa nafsu, kefasikan. Dan dikemas sedemikian rupa cantiknya agar kemudian orang-orang yang tadi, orang-orang bebal, para pencemooh yang menolak undangan hikmat, tergiur dan akhirnya masuk pada undangan si perempuan bodoh ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari gambaran tentang undangan hikmat dan undangan kebodohan yang digambarkan lewat perempuan berhikmat dan perempuan yang bodoh, mau mengingatkan kehidupan kita saat ini, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga kita, baik saat kita berada di tempat pekerjaan, saat kita berada dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam persekutuan. Kita diperhadapkan pada pilihan hikmat dan pilihan kebodohan. Tapi kemudian banyak orang akhirnya jatuh pada pilihan kebodohan. Sebenarnya bukan karena niat, tetapi karena dua hal. Pertama, mereka tidak merespon undangan hikmat, sehingga tidak ada pengingat dalam diri mereka. Ibarat seperti kita punya gadget kita, handphone kita, ya. Kalau handphone atau gadget kita kan biasanya ada pelindung, ya. Kalau kita tidak pakai pelindung, tentu saat dia terjatuh, kerusakannya akan sangat fatal daripada kalau kita kemudian pakai pelindung. Nah, ini yang juga terlihat. Nah, kalau orang bodoh ketika jatuh, dia akan hancur dan sulit diperbaiki. Tapi yang paling penting yang harus selalu kita ingat, mari kita memberi diri dalam kehidupan kita. Kita punya pengingat. Kita punya pengingat sumber hikmat kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan itulah kita ada ukuran untuk kita tahu, oh ini salah, ini keliru, ini tidak baik, ini tidak benar, ini yang harus kita tinggalkan. Oh ini yang baik, ini yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu tahu itu,
Karena kalau kita tidak tahu dan kita tidak berusaha membentengi diri, kita akan jatuh pada undangan-undangan kebodohan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatkah kita seperti lagu anak sekolah minggu, dalam dunia ini ada dua jalan, jalan yang lebar, jalan yang sempit. Mana yang kita pilih? Terkadang kita tahu jalan yang lebar penuh dengan kenikmatan, tapi berujung kepada kesia-siaan. Jalan yang sempit mungkin tidak enak di awal, tapi kita tahu di ujungnya ada kebahagiaan. Nah, dua tawaran ini terkadang membuat kita yang akhirnya salah mengambil langkah, salah memilih. Jalan yang penuh dengan kenikmatan dan jalan yang penuh dengan lika-liku, terkadang akhirnya kita memilih jalan penuh kenikmatan. Kita milih yang enak, yang instan. Tapi kita tahu sebenarnya itu berujung pada sesuatu yang menghancurkan. Nah, sekarang lewat firman Tuhan saat ini kita kembali, Bapak, Ibu, Saudara dan saya diingatkan, mari dalam kehidupan kita senantiasa undangan hikmat yang diberikan kita respon dengan baik. Seperti saat ini, saat ada undangan hikmat lewat kehidupan persekutuan, mari respon itu. Jangan sudah tahu hari ini hari Rabu, harinya beribadah, memuji, bersekutu dalam Tuhan, kita tidak dengar, kita biarkan, kita abaikan. Itu artinya kita tidak memilih undangan hikmat, tapi kita lebih memilih undangan kebodohan. Pilihan ada pada setiap kita, dan setiap pilihan yang Bapak Ibu ambil tentu ada konsekuensinya. Sekarang mari buka hati kita untuk kita boleh menerima setiap undangan hikmat. Mari beri diri kita benteng-benteng yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saat kita terjatuh kita ingat bagaimana kita harus bangkit dan tetap berjalan pada jalannya Tuhan. Selamat memilih, dan biarlah hikmat Tuhan juga ada menyertai perjalanan hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup dalam undangan hikmatnya Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak tawaran yang menggiurkan, ada begitu banyak tawaran yang berupaya untuk menjatuhkan kita. Tapi saat kita punya pelindung di dalam Tuhan, kita akan selalu kuat untuk menjalani kehidupan dengan hikmat yang berasal daripada Dia. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita semua. Amin.